Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang sedang dia rahasiakan dari kamu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa sebenarnya yang dia rahasiakan kepadamu? Apa yang dia rahasiakan darimu? The Emperor. Gini, kalau aku lihat memang hubungan kalian selama ini kan sulit untuk terjalin dengan baik ya, sulit untuk langgeng kalau aku lihat di sini. Bahkan aku lihat di sini kamu yang selalu mencoba untuk membuat hubungan ini terjalin atau langgeng. Sedangkan dia di sini selalu memaksakan kehendak dia terhadap kamu apapun itu agar kamu mengikuti maunya dia. Jadi sehingga di sini aku lihat dia selalu mendominasi kamu untuk selalu mengikuti apa maunya dia. Bahkan di sini aku lihat juga ada situasi kamu juga ternyata ya kompetitif juga terhadap dia gitu. Jadi ada situasi hubungan ini tuh kompetitif ya. Dia maunya kamu ngikutin mau dia, sedangkan kamu pun mau ingin kemauanmu juga terpenuhi di sini sehingga ada situasi yang kompetitif. Terus aku lihat memang keadaan keuangan dia masih belum bisa dia kontrol, masih belum bisa terkendali ya, belum bisa dikendalikan oleh dia sehingga nampaknya memang butuh waktu bagi dia untuk membuat keuangannya stabil terlebih dahulu. Dan kalau aku lihat di sini mungkin selama ini tuh dia nggak ngerasa bahwa dia itu sebenarnya dirugikan ya. Bisa jadi mungkin dia investasi uang dia ke suatu tempat, taunya sebenarnya itu tuh uang yang sudah rugi gitu loh. Nah dia nggak sadar tentang itu, sekarang baru dia sadari bahwa ternyata dia rugi besar, rugi banyak gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang lagi ada masalah secara keuangan. Terus itu kalau aku lihat juga di sini ada Two of Cups ya. Sebenarnya gini, dikala dia waktu itu awal-awal ya masih kenal kamu memang kayak fine-fine aja ya, nggak ada masalah apa-apa, tapi tiba-tiba berubah. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Aku lihat memang setiap dia tiba-tiba berubah ini karena dia tertarik dengan wanita lain atau pria lain. Ya, jadi sehingga di sini ada suatu perselingkuhan yang mungkin kamu tidak tahu gitu ya. Jadi setiap dia tiba-tiba berubah sebenarnya di sini dia berselingkuh. Ya, ada sesuatu yang memang terjadi, ternyata dia selingkuh. Akhirnya dia punya sikap yang berubah. Terus itu aku lihat ya, dia ini juga ternyata punya perasaan yang begitu dalam loh sama kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus ya. Mungkin selama ini tidak dia tunjukkan ya, tidak dia tunjukkan, tidak dia kasih tahu bahwa sebenarnya dia tuh sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Oke, sempat ada yang nanya nih, kalau misalkan dia cinta atau sayang sama aku, kenapa dia selingkuh? Oh, itu kepribadian seseorang ya, Kak. Ya, itu kepribadian seseorang. Jadi kenapa dia selingkuh? Ya mungkin memang sudah menjadi suatu kebiasaan gitu. Orangnya mungkin memang egois ya. Dalam hati memang dia mencintai kamu, tapi karena sudah menjadi suatu kebiasaan atau mungkin ruang lingkungannya yang membuat dia seperti itu gitu ya. Karena setiap orang nggak bakalan bisa kita logikakan sesuai dengan otak kita gitu ya. Terkadang kita berpikir A itu akan menjadi A itu cuman ada huruf A besar dan huruf A kecil, tapi sebenarnya tidak. Menurut dia A itu banyak versinya gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang dia ini selalu kepikiran kamu terus. Dia ini memang punya perasaan sama kamu terus. Dia memang punya perasaan sama kamu. Tapi kenapa dia berselingkuh ya? Kalau ada kesempatan kenapa enggak?
Itu maksudnya seperti itu, simpelnya aja lah ya, simpelnya untuk mengartikannya seperti itu. Kalau misalkan ada kesempatan ya kenapa enggak, ya. Dan memang mungkin orangnya ini kayak dingin gitu ya, kayak cuek-cuek gimana gitu ya. Nah, sehingga mungkin dia tidak gampang mengutarakan perasaan dia sama kamu. Gengsi lah bisa dibilang kayak gitu. Orangnya gengsian gitu ya mungkin. Sehingga ya kamu nggak tahu aja perasaan dia sebenarnya gitu. Nah, tahu-tahu ya dia udah sama yang lain gitu. Nah, aku lihat memang ada kegagalan juga sih di hubungan kamu dengan dia. Ya mungkin apa ya, kayak hubungan ini tuh kayak mungkin sudah tidak terselamatkan lagi sekarang ya, mungkin karena dia terlalu cuek, kamu yang terlalu effort di hubungan ini sehingga kamu merasa kayak udah nggak pernah lagi diperhatikan. Terus itu juga ada kompetitif kan di antara kamu dengan dia maunya kamu ngikutin apa mau dia, sedangkan di sini kamu pun ada keegoisan juga untuk memenangkan keinginan kamu juga agar dia pun ngikutin apa mau kamu, sehingga ada sisi kompetitif. Nah, inilah mungkin menjadi salah satu faktor kenapa dia tidak menunjukkan perasaan dia ke kamu, karena kamu nggak mau ngikutin maunya dia gitu loh. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria. Kalau dia seorang pria, dia kan punya perspektif ya di negara ini ya, terutama di negara ini punya perspektif bahwa pria adalah kepala rumah tangga. Pria adalah pemimpinnya. Nah, sehingga kalau misalkan udah punya perspektif itu, sudah punya stereotip tentang itu, ketika dia menyadari dia seorang pria tapi dia harus mengikuti apa mau kamu yang seorang wanita, ya harga diri dia jatuh gitu loh. Paham ya maksudku? Makanya di sini ketika kamu juga ingin kompetitif, ingin menunjukkan powermu juga di sini, dia merasa harga diri dia jatuh gitu. Makanya di sini dia tidak terlalu terbuka dengan perasaan dia sama kamu. Ya bisa dibilang kayak dia merasa kayak tersaingi lah oleh kamu kayak gitu. Karena kamu juga punya power gitu ya. Kamu juga menunjukkan power. Nah, sehingga di sini menurut dia, aduh kayaknya udah deh nggak bisa, kamu kayaknya udah nggak bisa dikontrol gitu ya, karena kamu sudah menunjukkan powermu sendiri. Akhirnya dia merasa kayak udah deh hubungan ini kayaknya udah gagal, kamu udah nggak bisa disetir, kamu udah nggak bisa ngikutin apa mau dia, kamu udah nggak apa ya, nggak sesuai gitu loh dengan keinginan dia kayak gitu ya. Nah akhirnya ya udah, karena menurut dia ini hubungan sudah tidak bisa diselamatkan lagi, kamu nggak bisa ngikutin apa mau dia, nggak bisa disetir oleh dia, ya udah berpisah ya. Akhirnya di sini dia meninggalkan kamu terus ya. Aku lihat di sini dia yang selalu meninggalkan kamu. Tapi dikala saat ini sudah berpisah, aku lihat di sini ya, justru dia yang merasa bahwa perpisahan ini menyakitkan bagi dia gitu ya. Perpisahan ini ternyata menyakitkan bagi dia. Dia merasa tidak senang, dia merasa sedih, dia merasa kesepian, dia merasa kayak menyesal ya atas tindakan dia yang meninggalkan kamu begitu saja, atas tindakan dia yang semena-mena sama kamu selama ini ya. Dan aku lihat di sini dia sedih. Terus itu juga ternyata si dia ini orangnya kalau aku lihat ramah ya, orangnya ramah, cuman ya itu ada Queen of Sword, orang yang sangat menghormati batasan dari orang lain, termasuk pasangan. Kalau misalkan kamu berkata tidak, maka dia tidak akan melakukannya. Sama dengan halnya ketika dia ingin mengontrol kamu, tapi kamu justru malah menunjukkan powermu, bahwa menunjukkan kamu tidak mau dikontrol, maka dia tidak akan mengontrol kamu, maka dia akan menyerah, dia akan meninggalkan kamu. Seperti itu, orang yang memang bisa dibilang tuh kayak nggak memaksakan segala sesuatunya. Kalau kamu tidak mau ya udah, kalau gitu saya yang pergi gitu loh, paham ya? Nah jadi seperti itu, orang yang tidak mau memaksakan kehendak dan tidak mau melewati batas kayak gitu loh, ataupun memaksakan semuanya terhadap kamu. Kalau kamu tidak mau ya sudah gitu ya. Orang yang mungkin nggak mau ambil pusing, orang yang nggak mau cari ribut ya. Nah, kalau aku lihat memang orangnya itu mungkin memang menarik ya, sehingga ya ya udah gitu, nggak usah dibuat pusing karena dia menurut dia orang menarik ya. Jadi dia bisa mencari yang lain kayak gitu karena dia merasa menarik, sehingga ya udah kalau misalkan kamu tidak mau mengikuti apa mauku, ya udah aku akan cari yang lain gitu, paham ya? Memang ada keegoisan tapi gimana namanya udah suatu karakter
Ya namanya karakter itu susah untuk bisa dirubah, apalagi karakter dirubah gara-gara seseorang itu akan sulit. Karakter bisa dirubah kalau misalkan memang dari kemauan diri sendiri ya. Nah jadi seperti itu, orangnya juga aku lihat ramah, orangnya sopan, orangnya kalau ngomong tuh lemah lembut, terus itu sangat menghargai batasan dari orang lain. Humoris juga aku lihat, baik hati, suka menolong, humble sama orang lain, sehingga ini juga yang membuat dia menjadi punya poin plus di mata orang lain di luar sana gitu ya. Makanya dia nggak mau terlalu apa ya, ngoyo banget memperjuangkan kamu ya, karena dia mengetahui bahwa diri dia di luar sana juga ada yang masih bisa menghargai dia atau apa ya, menginginkan dia kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini uh, orangnya itu punya jiwa bebas ya, orangnya punya jiwa bebas, masih punya jiwa petualang, sehingga walaupun dia berkomitmen ya, dia nggak mau dikekang, dia nggak mau dibelenggu oleh suatu ikatan ya, atau dia nggak boleh gitu bebas ke sana sini atau humble sama orang, enggak, dia nggak suka seperti itu ya. Makanya di sini walaupun dia berkomitmen dengan kamu, dia di luar sana masih suka tebar pesona, dia di luar sana masih suka humble sama orang. Nah ini yang membuat akhirnya banyak kesalahpahaman, banyak akhirnya peluang-peluang ya dia untuk bisa selingkuh kayak gitu ya. Dan apalagi di sini orangnya itu penuh dengan kasih sayang, orangnya mau sama siapapun ya, terutama ya orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat dia, mau itu terdekatnya teman, mau orang terdekatnya itu keluarga atau siapapun, sehingga itu menjadi poin plus dia sebenarnya di mata orang-orang di luar sana gitu. Terus itu penyayang juga orangnya. Gimana dong? Gimana sih orang yang kalau orang lain ketemu dengan dia, kamu lah, kayak contohnya kamu yang tadinya orang asing terus ketemu dengan dia, pasti kamu tertariknya gara-gara dia karena orangnya lemah lembut kan, humoris kan, penyayang kan, penuh kasih sayang kan. Nah itu ya sama lah dengan orang-orang di luar sana gitu. Jadi kalau misalkan kamu sudah mulai menurut dia nggak rasional, menurut dia udah nggak bisa apa ya, mengikuti apa mau dia, ya udah ngapain dipertahankan itu ya. Jadi sebenarnya dia ini bukan orang yang apa ya, memaksakan kehendak. Kalau memang nggak bisa dipertahankan ya udah gitu, mau dikata apa ya gitu. Itu juga memang punya jiwa yang bebas. Tapi aku lihat di sini ya, karena dia memang masih punya rasa sama kamu, masih memiliki rasa cinta, rasa sayang sama kamu. Aku lihat setelah perpisahan ini terjadi, bahkan selama kalian pernah berpisah ya, semakin lama kalian tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, tidak ada pertemuan, perasaan dia akan semakin tumbuh dan semakin tumbuh. Itu yang membuat dia kenapa selalu datang lagi ke kamu ya, karena semakin kalian menjauh, semakin lamanya kalian berpisah, perasaan dia akan semakin tumbuh. Makanya di sini energinya itu cepat ya, cepat datangnya dan cepat juga berlalunya ya, karena ya itu harus distimulasi dulu, baru ada pertumbuhan, baru ada pergerakan gitu. Jadi ketika dia sudah lama berpisah dengan kamu, ada perasaan yang selalu tumbuh, kangen, rindu, pengen ketemu, ya udah dia datang. Nah mungkin di saat itulah kamu tidak siap, karena dia kalau datang tuh selalu dadakan. Kalau dia datang tuh tiba-tiba, akhirnya mungkin disitulah kamu mungkin gak siap untuk welcome sama dia, gak siap untuk apa ya, menggenggam dia, ya mempertahankan dia. Akhirnya ya udah gampang juga dia pergi lagi. Karena merasa kayak ya itu tadi, dia orang yang ingin apa maunya dia itu diturutin gitu loh. Ketika dia datang pengennya dia untuk disayang sama kamu, kamunya belum siap, ya udah menurut dia keinginan dia nggak diturutin oleh kamu, ya udah minggat lagi. Paham ya? Nah emang energinya seperti itu. Mau dirubah ya, kalau bukan dari dianya ya nggak bakalan bisa berubah. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang di komen tentang itu tadi ya, kenapa kalau dia cinta kenapa dia selingkuh, ya karena ini gitu ya. Mungkin kamu kurang sigap dan tanggap, dan mungkin juga karena kamu kaget tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia menyatakan perasaannya, tiba-tiba dia menunjukkan sikap yang lemah lembut, jadi kamu mungkin kaget, jadi kamu belum siap untuk menangkapnya gitu loh. Paham ya? Oke, intinya seperti itu. Kalau dibilang sayang dan cinta, of course ada
ada sayang ke kamu, ada cinta ke kamu, bahkan orang ini nih selalu kepikiran kamu terus. Apalagi kalau misalkan kalian udah berpisah seperti ini, wah, kepikirannya ke kamu terus, bahkan mungkin kerjaannya aja sampai terganggu karena selalu kepikiran kamu terus. Ya, jadi kenapa kalian pada bertanya, kalau dia cinta kenapa dia selingkuh? Ya ini faktornya. Ya, memang sudah menjadi suatu kebiasaan, mungkin memang lingkungannya dia seperti itu, mungkin circle-nya juga seperti itu, ya. Terus itu juga memang ada peluang, ya, ada peluang dan kesempatan gitu. Sama lah kalau kayak maling ya, niatnya memang jalan-jalan, tapi kalau misalkan ada gerbang rumah yang terbuka temenganga dan ada motor yang kuncinya gantung, yang tadinya nggak niat jadi niat gitu loh, ya kan? Ya sama lah gitu. Oke, aku lihat di sini ada new love. New love, playfulness, forgiving and learning. Oke, kayak gini. Jadi sempat dia ini ya ingin menjalani hubungan dengan orang baru, atau mungkin dia sudah pernah gitu ya menjalani hubungan dengan orang baru. Bahagia, dia awalnya bahagia, seneng di awal-awal, tapi setelah apa yang terjadi, aku lihat di sini ya karena dia selalu kepikiran kamu terus juga mungkin hubungan dia dengan orang barunya itu cuman hanya senang di awal doang, ya, hanya bahagia di awal doang, sehingga di sini ya berantakan juga lah hubungan dia dengan orang barunya. Dan akhirnya di sini dia menyesali atas tindakan dia terhadap kamu yang semena-mena sama kamu. Dia selingkuh dari kamu, bahkan menutupi perselingkuhannya dari kamu. Ya, jadi di sini dia merasa bersalah dan ingin minta maaf sama kamu. Dia telah belajar dari apa yang telah terjadi. Ya, dari perselingkuhannya, dari rahasia. Dia menyembunyikan rahasianya dengan kamu. Akhirnya kamu bersikap mungkin sudah berubah sekarang. Ya, bersikap mungkin kamu sekarang sudah acuh, ya. Terus juga memang ada perasaan bersalah karena dia telah menyelingkuhi kamu, mengkhianati kamu. Ada rasa bersalah di sini. Terus sekarang itu ya aku lihat memang sekarang open minded sekarang dia. Sudah mulai menganalisa semua keadaan, udah introspeksi diri, bahkan dia sekarang sudah memandang kamu itu lebih jelas, ya. Mungkin dia dulu kenal sama kamu di awal-awal itu ya cuman hanya sekedar ya udah kamu suka sama aku itu doang, tok, udah begitu aja. Tapi ternyata setelah apa yang telah terjadi, setelah apa yang sudah kalian lalui, di sini akhirnya dia sudah memandang segala sesuatunya tuh lebih luas. Oh, ternyata kamu tulus ya, benar-benar sayang sama dia. Oh, ternyata kamu itu benar-benar tulus, benar-benar ikhlas menerima dia. Oh, ternyata kamu itu benar-benar begini. Akhirnya sekarang dia memandang segala sesuatunya dengan lebih luas gitu ya. Yang dulu cuma berpikir bahwa oke, kamu mungkin menyukai aku karena aku begini, karena aku begitu. Tapi ternyata setelah apa yang terjadi, dia sekarang sudah memandang segala sesuatunya lebih luas, terutama tentang kamu. Ya, terutama tentang memandang kamu kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini memang orangnya gampang tergoda tuh kan, ya mau gimana ya, orangnya gampang tergoda, bahkan bukan hanya tergoda dengan pasangan lain atau maksudnya orang lain gitu ya, tapi juga nih tergoda dengan karir, keuangan, ya hal-hal yang bersifat duniawiah gitu ya, sehingga inilah yang membuat kalian akhirnya berjarak, membuat kalian akhirnya tuh berpisah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar dia selingkuh, tergoda dengan wanita lain atau pria lain, tapi juga gampang tergoda dengan karir, keuangan, materi ya, atau hal-hal yang bersifat duniawi. Ini juga yang membuat dia akhirnya agak merenggang dengan kamu gitu, ada batasan. Tapi dikala dia sudah mulai merenggang dengan kamu ya, sekian berapa lama gitu, selalu ada dorongan yang kayak magnet ya, tarikan kalau gitu ya, pokoknya dorongan atau tarikan untuk datang lagi ke kamu, memprioritaskan kamu lagi kayak gitu ya. Makanya di sini dia datang lagi. Nah, untuk saat ini memang dia lagi fokus pada diri dia. Bahkan saat ini dia itu benar-benar sedang menenggelamkan diri pada pekerjaan. Memang aku lihat di sini ada yang butuh healing dulu ya.
dia butuh waktu untuk healing dulu ya. Mungkin dia memang lagi habis patah hati, atau mungkin memang keadaan dia belum membaik, keadaan dia em, belum baik-baik saja, atau bagaimana gitu. Intinya nih orang butuh healing ya, saat ini butuh healing, butuh untuk fokus dengan diri dia sendiri dulu, butuh untuk membenarkan segala sesuatunya. Apalagi di sini kan aku lihat hidup dia lagi hancur ya, entah karirnya hancur, keuangannya buruk, atau mungkin apalah, keadaan percintaannya juga bobrok sekarang kan. Aku nggak tahu deh, pokoknya intinya ada yang hancur dalam hidup dia, sehingga saat ini dia sedang ingin membenahi segala sesuatu yang sempat dia hancurkan. Nah, saat ini dia menenggelamkan diri pada pekerjaan, ingin mencoba untuk memperbaiki semuanya yang telah dia hancurkan. Bahkan kalau aku lihat di sini akan ada suatu kebenaran kok ya, kejujuran dari dia yang akan dia ungkapkan ke kamu. Gini, dia itu sangat mencintai kamu sejujurnya. Makanya kalau orang yang mencintai itu pasti akan ada rasa menghormati. Nah, itu sama yang dia rasakan juga terhadap kamu. Ya, dia mencintai kamu, makanya di sini dia menghormati kamu. Makanya di sini dia ingin juga jujur sama kamu dengan keadaan dia sebenarnya. Cuman memang ada rasa kayak belum siap ya saat ini. Mungkin belum siap. Kenapa dia memang saat ini belum juga jujur sama kamu ya? Karena dia belum siap untuk menghadapi reaksi kamu nantinya. Apakah nanti kalau dia jujur kamu akan ilfil sama dia, atau kamu akan meninggalkan dia, atau bagaimana? Tapi sejujurnya di sini dia itu sangat mencintai kamu dan menghargai kamu, menghormati kamu bahkan. Gitu ya. Jadi makanya di sini sebelum dia bertindak atau melakukan segala sesuatunya, dia pikir-pikir lagi. Gitu ya. Jadi makanya bisa jadi juga memang orangnya itu pemikir banget ya, lama dalam mengambil suatu pilihan atau tindakan kayak gitu ya. Dan tuh aku lihat di sini dia ingin union lagi dengan kamu, dia ingin kembali lagi bersatu dengan kamu, bahkan dia pengen memberikan kamu suatu komitmen ya. Dia pengen ada pernikahan ya, atau ini cinta yang abadi gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini ada cinta yang abadi, benar-benar cinta, sayang kok sama kamu. Bahkan mungkin dia ini pernah berjanji menikah dengan kamu, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Nah, itu pengen dia realisasikan seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Intinya nih pengen ada penyatuan lagi dengan kamu, bersatu lagi dengan kamu. Terus itu bahkan saat ini ya, dia itu sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Dia adalah seseorang yang sudah pernah membuat memori bersama kamu, dan memori-memori itu masih dia ingat, masih dia simpan ya, mungkin kayak foto atau video-video atau apa gitu ya. Dia masih selalu mengingat itu. Dan dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi selama ini. Dan aku lihat di sini sejujurnya dia takut banget akan kamu tinggalkan. Dia takut banget akan ditelantarkan ya. Maka dari itu di sini dia nggak mau lagi lari dari kamu. Dia nggak mau lagi kejar-kejar seseorang yang membuat kamu terluka ya, maksudnya kayak ngejar pihak ketiga kayak gitu ya, selingkuh maksudnya gitu. Dia nggak mau lagi, karena di sini dia takut akan ditelantarkan oleh kamu, karena dia melihat sekarang situasi kamu atau sikap kamu sudah benar-benar berubah. Ini kayak udah menjuru kayak, waduh, kayaknya kamu ini bakalan benar-benar meninggalkan aku, sedangkan dia itu takut kalau dia itu akan ditinggalkan oleh kamu. Makanya di sini dia masih kaget dengan situasi yang ada. Dia harus bagaimana nih ya agar bisa merubah lagi sikap kamu yang saat ini sudah berubah gitu loh ya. Dia takut banget akan kamu tinggalkan, dan dia kaget dengan perubahan kamu yang tiba-tiba seperti ini ya. Tiba-tiba kamu cuek, tiba-tiba kamu sudah move on, tiba-tiba kamu meninggalkan dia, tiba-tiba kamu sekarang bahagia dengan dirimu sendiri, atau mungkin tiba-tiba kamu sudah ada yang lain itu. Dia takut banget akan kamu tinggalkan ya. Kayak inilah rahasia dia sekarang ya. Apa yang dia masih tutup-tutupi dari kamu, perasaan ketakutan dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka dari itu ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.